Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Kali ini saya akan sampaikan ringkasan materi pertemuan 9 tentang struktur pasar. Struktur pasar dan faktor pembentuknya. Proses penentuan harga dan output dalam dunia nyata sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Sebuah pasar terdiri dari semua pembeli dan penjual aktual dan potensial dari sebuah produk tertentu. Struktur pasar mengacu kepada lingkungan yang kompetitif, di mana pembeli dan penjual dari produk tersebut beroperasi. Terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna di satu ekstrim dan pasar monopoli di ekstrim yang lain. Pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli berada di antara keduanya. Pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah penerima harga, price taker. Artinya dia menghadapi kurva permintaan atas produk yang elastisitasnya tidak terhingga. Tingkat output terbaik jangka pendek adalah pada saat harga sama dengan marginal revenue atau penerimaan marginal sama dengan marginal cost atau biaya marginal sepanjang harga lebih dari biaya rata-rata variabel. Bagian kurva biaya marginal atau marginal cost perusahaan yang meningkat dan di atas kurva biaya rata-rata variabel adalah kurva penawaran produk, kurva supply. Jika harga input konstan, kurva penawaran pasar diperoleh dengan menjumlahkan secara horizontal seluruh kurva penawaran perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menentukan skala pabrik yang optimum untuk memproduksi output yang terbaik. Jika laba dapat diperoleh, akan lebih banyak perusahaan memasuki pasar dan dalam jangka panjang laba akan hilang dan semua perusahaan akan memproduksi pada titik terendah dari kurva biaya rata-rata jangka panjangnya. Jika perusahaan mengalami kerugian, sebagian akan meninggalkan industri dalam jangka panjang, sehingga perusahaan yang tersisa hanya akan mengalami titik impas. Persaingan dalam pasar global. Perusahaan domestik dalam negeri dalam berbagai industri mengalami persaingan yang ketat dengan barang impor. Perdagangan internasional menyebabkan turunnya harga komoditas domestik, meningkatnya konsumsi domestik, dan turunnya produksi komoditas tersebut dibanding jika tidak ada perdagangan. Nilai tukar mengacu kepada harga dolar dari suatu unit mata uang asing. Jika tidak terdapat campur tangan pemerintah, nilai tukar dolar ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran untuk mata uang asing tadi. Depresiasi dolar memungkinkan perusahaan Amerika Serikat untuk meningkatkan penjualan di luar negeri, juga labanya, tetapi juga meningkatkan biaya input yang diimpornya. Pasar monopoli. Monopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya terdapat sebuah perusahaan yang menjual suatu produk, serta tidak terdapat substitusi yang dekat bagi produk tersebut. Jadi, seorang monopolis menghadapi kurva permintaan pasar dengan kemiringan negatif untuk produk itu dan penerimaan marginal itu lebih kecil dari harga pasar. Tingkat output terbaik dalam jangka pendek dicapai ketika penerimaan marginal atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost sepanjang harga lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata. Dalam jangka panjang, monopolis akan menentukan skala pabrik yang optimum dan menentukan output pada saat harga sama dengan biaya marginal jangka panjang. Namun karena perusahaan baru tidak dapat masuk ke pasar, monopolis akan memperoleh laba dalam jangka panjang dan tidak akan berproduksi pada titik terendah kurva biaya rata-rata jangka panjang. Ini beda dengan pasar
persaingan sempurna. Dalam jangka panjang tidak untung, tapi kalau monopoli bisa untung. Pasar persaingan sempurna baru akan mewakili penggunaan sumber daya masyarakat yang lebih baik. Hanya jika ada teknologi yang memungkinkan banyak perusahaan beroperasi secara efisien di pasar. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual dari sebuah produk yang terdiferensiasi dan masuk serta keluar perusahaan dari industri agak mudah dalam jangka panjang. Pasar persaingan monopolistik paling umum terjadi pada sektor retail dan dalam perekonomian. Karena tersedia banyak substitusi yang dekat, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan persaingan monopolistik sangat elastis. Dan output terbaik dalam jangka pendek ketika penerimaan marginal atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost sepanjang harga lebih tinggi dari biaya rata-rata variabel. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik bisa mengeluarkan biaya untuk variasi produk dan beban penjualan sehingga marginal revenue sama dengan marginal cost. Jika perusahaan memperoleh laba dalam jangka pendek, banyak perusahaan yang akan masuk pasar dalam jangka panjang. Ini akan menggeser kurva permintaan ke kiri, sehingga akhirnya tiap perusahaan akan mencapai titik impas. Dan demikian ringkasan untuk materi pertemuan 9 tentang struktur pasar. Silakan saudara dalami di materi-materi pertemuan yang lebih rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.